Alhamdulillahirobbilalamin. Ini dibaca ketika kita selesai melakukan berbagai macam aktivitas. Alangkah baiknya apa yang kita baca itu kita paham artinya, kita merenungi maknanya. Kenapa tidak kalimat-kalimat lain yang dipakai? Kemarin kita sudah bahas Bismillahirrahmanirrahim dengan makna-maknanya, di mana intinya maknanya itu terdapat pada ba, di awal itu bi, di mana haraf jar di situ memiliki berbagai macam makna. Paling tidak ada 3 makna ba itu. Yang pertama artinya yang terdapat dalam Bismillah, karena makna ba itu banyak. 3 itu yang pertama ilsok, ya. Ilsok itu menunjukkan kedekatan. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita memposisikan kita itu dekat dengan Allah. Makanya kita ketika membaca Bismillah, kita berupaya menghadirkan Allah, sehingga jangan ingat kesana kemari, kita ingat Allah. Yang kedua, ba itu isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita kerjakan itu dimudahkan, jadi manfaat dan sebagainya. Kita juga minta pertolongan kepada Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kemadaratan itu ada yang ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal kemadaratan yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Makanya tetap disarankan, dianjurkan, mau melakukan apapun, mau buka pintu, mau megang HP, mau makan dan sebagainya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, tabarruk, minta kebarokahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw ajdam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca, sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu aktor itu terputus, ajdam itu sumbing, ai adamul barokah, yakni tidak ada kebarokahan. Dengan pengertian barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi sering saya contohkan di sini, katakanlah makan yang membawa barokah itu membuat orangnya itu semangat beribadah, kemudian yang dimakan juga tidak jadi penyakit dan sebagainya. Itu yang dapat barokah. Adapun sebaliknya, ya, kadang yang dimakan itu menjadi kekuatan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini tidak ada barokah. Nah, kemarin kita sudah bahas Alhamdulillahirobbilalamin dengan pengertian alhamdulillah itu mencakup pujian, asana mencakup juga ungkapan terima kasih kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin yang memelihara seluruh alam. Kalau tidak salah kemarin sudah dibahas gambaran al-alamin. Ini kenapa dibahas? Di antaranya kita coba terus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar kita itu ya tidak sombong, kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita coba mengulang-ulang kebesaran Allah yang ada di hadapan kita.
Sebenarnya sidik ini sudah dibahas ketika membahas iadatullah. Iadatullah itu perlindungan Allah kepada makhluknya. Tapi kita coba mengulang kembali ya, melalui pemahaman tentang al-alamin. Al-alamin. Dari sisi bahasa Arab, al-alamin itu kalau istilah Alfiyah Ibnu Malik itu mulhaq jama' mudzakkar salim. Dia bukan jama' mudzakkar salim, tapi mulhaq jama' mudzakkar salim. Artinya itu jama'. Jama' itu tidak satu. Alam itu tidak satu. Alam adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Alam paling tidak secara garis besar ya, terbagi dua, alimul ghaibi wasyahadah. Jadi ada alam gaib, ada alam syahadah. Syahadah itu yang bisa ditangkap oleh panca indera, itu alam syahadah. Jadi alam dohir, alam dohir itu alam ya, apa sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, baik panca inderanya itu pakai alat ataupun tidak. Katakanlah seperti halnya angin, itu kan tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasa oleh katakanlah oleh kulit dan sebagainya. Itu kategori alam syahadah. Kemarin sudah saya gambarkan perbandingan alam syahadah dan alam gaib dengan pendekatan konsep sab'a samawat, 7 langit. Nah, banyak yang mengartikan, yang menjelaskan tentang 7 langit. Tentang 7 langit di Al-Quran juga ada beberapa penafsiran. Saya menarik menyampaikan pendapatnya yang ditulis oleh Ustaz Agus Mustafa tentang konsep 7 langit dengan pengertian ya, langit itu asal artinya atas. Cuma atas kita itu mana? Toh bumi itu kan bulat. Bumi itu bulat. Bagi kita ya atasnya sebelah sini, bagi yang di bawah kita atasnya di bawah. Menurut beliau sama 7 langit itu diartikan sebagai 7 dimensi. Ini saya ulang kembali pendekatannya. Yang pertama, langit pertama yaitu dimensi pertama itu ibaratnya kotak kubus, ya, kotak kubus begitu. Nah, penghuni langit pertama yang itu adalah makhluk-makhluk yang 3 dimensi. Nah, itu penghuni langit pertama. Kemudian di atas langit pertama ada langit kedua, ya, katakanlah bentuknya seperti kubus ya. Jadi kubus kedua itu mencakup kubus yang pertama dan seterusnya sampai 7 kotak itu. Nah, sampai 7 kotak itu. Nah, ibaratnya itu kan sampai langit ke-7, ya di situ ada surga neraka, kemudian roh-roh mustawa, kemudian Sidratul Muntaha ya. Yang ada di langit pertama, itulah yang alamus syahadah, alam yang dohir yang bisa ditangkap oleh panca indera. Yang ada di langit kedua dan seterusnya, itulah yang disebut dengan gaib, yang gaib. Nah, yang ada di langit pertama itu tidak bisa mengakses yang ada di langit kedua. Yang ada di langit kedua tidak bisa mengakses yang ada di langit ketiga dan seterusnya. Tapi sebaliknya, yang ada di langit lebih atas bisa mengakses yang ada di langit bawah. Sehingga jin, ya, kita tidak bisa melihat jin, ya, tapi jin itu bisa mengakses langit pertama sehingga bisa menggoda, bisa masuk juga ke tubuh manusia dan sebagainya. Begitu juga malaikat dan sebagainya. Nah, terakhir puncaknya itu Sidratul Muntaha, sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua makhluk tidak bisa mengakses ke sana, tapi Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya. Itu pendekatannya seperti itu.
Kemudian sedikit mengulang lagi tentang ada di langit pertama. Karena kan menurut ilmu astronomi, ya, langit pertama ini ruang tak bertepi. Ya. Jadi langit itu bukan kayak langit-langit seperti ini, tapi ruangan tak bertepi yang di situ berisi benda-benda langit, benda-benda langit. Al-Quran sendiri banyak berbicara tentang dasar-dasar ilmu astronomi. Ya. Salah satunya dalam surah Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bercahaya dan bulan bersinar. Nah, ini bahasa terjemahan. Ya. Jadi ada syams, ada qamar. Nah, ini dua jenis benda langit yang berbeda. Jadi secara umum benda langit itu terbagi dua. Yang pertama jenis syamsun, yang kedua jenis qamar. Syamsun itu dia itu benda yang mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri. Kalau nuro itu benda langit yang dia tidak menghasilkan cahaya sendiri, pun terlihat bercahaya, itu merupakan pantulan dari sinar matahari. Nah, sering pula disebut matahari ini sebagai bintang. Adapun qamar itu banyak jenisnya. Ada disebut planet, satelit, kemudian ada istilah ada asteroid, dan lain sebagainya. Bahkan satelit buatan manusia itu dinamainya Al-Qamar As-Sinai. Nah, itu dasar astronomi dalam Al-Quran. Begitu juga Al-Quran berbicara yang sering saya sampaikan dalam surah Yasin, sering kita baca akhir ayatnya, wa kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda langit itu beredar, diterjemahkannya itu beredar. Tapi kalau terleknya itu berenang. Sabiha itu asalnya berenang. Kolam renang itu masbah. Karena yang ada di antara benda-benda langit itu namanya aiter. Aiter itu unsurnya H2O2. Jadi ada unsur hidrogennya, ada unsur airnya, sehingga disebut berenang. Dan semua itu bergerak. Kita juga diberi gambaran dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung itu diam, wa hiya tamurru marra sahab, padahal gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Itu tuh bahasa Al-Quran seperti itu. Kita melihat gunung itu kayaknya diam, padahal itu berjalan. Coba kita lihat ketika matahari terang, ya, kemudian ada awan, itu berlari, terlihat berlarinya. Ya. Dan dalam ilmu astronomi, ya sudah saya sering sampaikan, bumi itu bergerak di samping keliling dirinya sendiri, juga bergerak mengelilingi matahari, ya, selama 1 tahun, 1 kali putaran. Dan pergerakannya itu menurut para ahli itu sekitar 18 mil setiap detiknya kecepatannya. Nah, itu tuh bayangkan bagaimana berseliwerannya benda-benda langit itu, ya, benda-benda langit. Dulu pernah saya cerita di sini yang yang pernah melihat film Armageddon, kalau tidak salah, Armageddon, itu terbayang itu bagaimana seliwerannya benda-benda langit, ya, benda-benda langit. Tayyib. Kemudian untuk bahan renungan bagi kita semuanya, pernah juga saya sampaikan di sini, ya.
besarnya bumi. Ya, dalam buku-buku itu ada yang ukurannya itu pakai mil, ada yang ukurannya itu pakai kilometer. Kita mencoba membaca ya, diameter bumi yang paling pakai kilometer. Itu kurang lebih 12.500 kilometer. Itu diameter ya, diameter bumi. Atau kelilingnya hampir 40.000 kilometer di bagian ekuatornya. Itu besarnya bumi. Adapun matahari itu jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, sehingga matahari itu terlihat seperti bola basket. Padahal diameter matahari itu sekitar 200 kali bumi. Dengan kata lain, jika ada 200 bumi dijejer ke samping, maka jajaran itu sama dengan garis tengah matahari. Jadi ibaratnya matahari itu bola basket, bumi kita ini kelereng, sehingga sebenarnya bumi itu bisa masuk ke dalam matahari ribuan bumi. Nah, ini patut renungan ya untuk kita semuanya. Kalaulah bumi dibandingkan dengan matahari itu seperti itu saja, ya apalagi kita pengisi bumi. Ya, betapa kecilnya kita. Kalau kita melihat tayangan YouTube ya tentang besarnya bumi ini, ketika ditarik itu bumi itu mengecil begitu. Ya, bahkan ibaratnya bumi ini hanya setitik debu di tengah padang pasir dibandingkan dengan jagat raya ini. Kemudian jaraknya jarak bintang yang paling dekat dari bumi kita itu 8 tahun cahaya. 8 tahun cahaya. Ini bukan untuk diingat-ingat ya. Saya pun baca beberapa kali nggak ingat-ingat, tapi gambaran saja bagi kita. Nah, kemudian kalau kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sehingga kalau cahaya itu jalan-jalan dalam 1 detiknya menempuh Banyuwangi Jakarta, itu dalam sedetiknya itu 300 kali bolak-balik di kecepatan cahaya. Dan kalau cahaya itu mengelilingi bumi, itu dalam 1 detiknya 8 kali putaran. Sementara yang paling dekat jaraknya itu 8 tahun cahaya. Per detiknya cahaya 300.000 kilometer. Jadi berapa kilometer itu? Ayo hitung. Yang bisa dapat apa? Dapat sepeda. Itu susah digambarkannya. Kalaulah jarak ya bumi matahari itu 150 juta kilometer, maka jarak bintang yang paling dekat itu sekitar 75 triliun kilometer. Udah, biar cepat, percaya aja sama saya. Hitung-hitung ini. Ini hanya gambaran saja, sementara bintang-bintang itu jaraknya ada yang 100 tahun cahaya, ada yang 1000 tahun cahaya, bahkan terakhir ditemukan oleh ilmuwan Jepang itu 1 miliar tahun cahaya jauhnya. Itu bayangkan seperti betapa jauhnya jarak-jarak itu. Ya. Nah, ini hanya gambaran besarnya langit pertama. Ya,
langit pertama. Nah, makanya Al-Qur'an sering berbicara hitungan tahun itu. Ta'rujul malaikatu war-ruhu fi setiap harinya ya, malaikat dan ruh malak Jibril ya, menghadap Allah setiap hari itu ukurannya alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun dari yang kalian hitung. Jadi satu hari malaikat itu 1000 tahun kita. Kebayang nggak? Jadi kalau kita ada yang 1000 tahun umurnya, malaikat itu baru satu hari. Itu gambaran Al-Quran. Bahkan ada yang menyebutkan juga khamsina alfasana, 50.000 tahun. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya jagat raya ini. Tapi itu baru langit pertama. Itu langit pertama. Belum lagi langit kedua dan seterusnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di alam syahadah. Alam syahadah. Ini alam syahadah kategori langit pertama ini ya, yang tadi saya sampaikan itu alam syahadah, alam makrokosmos, alam yang besar. Alam yang besar. Kemudian di samping alam yang besar, yang makrokosmos, ada juga alam yang mikrokosmos, alam yang kecil. Adapun alam yang kecil ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amman ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak malu mengambil perumpamaan dari seekor nyamuk. Fama fawqaha, dan yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman tahu itu kebenaran dari Allah. Sementara orang-orang yang kafir mengatakan apa maksudnya Allah menyampaikan perumpamaan itu. Orang kafir itu makin sesat dengan perumpamaan itu, sementara orang yang beriman makin yakin akan kebesaran Allah dengan adanya perumpamaan yang kecil itu. Makanya kita juga perlu merenung, perlu dalam kehidupan ini banyak sekali makhluk-makhluk kecil yang ada di sekitar kita. Tadi yang digambarkan di ayat ini adalah nyamuk. Coba kita renungkan, nyamuk ketika diperbesar ternyata itu lengkap ya, ada mulutnya, ada matanya, hidungnya, perutnya juga ada lambungnya dan sebagainya. Kalaulah makhluknya itu, sekecil apa pula lambungnya, sekecil apa pula jantungnya, dan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah mampu menciptakan makhluk yang sekecil itu. Itu orang yang beriman bertambah keimanannya, bertambah meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, apa itu maksudnya? Mereka makin sesat dengan perumpamaan. Itu nyamuk ya, nyamuk yang masih terlihat. Ada lagi yang lebih kecil lagi, katakanlah sperma. Sperma itu ukurannya kurang lebih 0,005 mm. Tidak, satuannya itu tidak terlihat kasat mata gitu. Yang bisa terlihat itu beribu-ribuan ya, jenis makhluk hidup yang bergerak gitu. Kalau bahasa Al-Quran itu, nah ini hendaknya kita merenung ya, kita diperintah fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Dalam manusia itu merenungkan dari apa diciptakan ya, diciptakan dari air yang terpancar ya, air mani ya, kita ini dari asal kita ini hina gitu. Ya, kalau kata Mutrafin Abdullah, manusia itu awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa fi batnihi al-qadurah. Awalnya itu nutfah ya, air mani itu,
yang menjijikkan, berakhir dengan bangkai yang menakutkan, dan kemana-mana kita itu bawa kotoran di perut kita. Nah, itu tuh kembali lagi itu makhluk hidup, ya, makhluk hidup yang berapa jam kemudian itu tuh mati, gitu. Kecuali ada yang paling cepat ya sampai ke ovum perempuan. Kalau ovum itu lebih besar ukurannya, kurang lebih 0,02 mm. Nah, lebih kecil lagi ada namanya bakteri. Ya, bakteri itu ada yang bentuknya apa istilahnya itu bacillus, ya, kokus, ada yang bulat, ada yang lonjong. Itu tuh bakteri. Bakteri itu ada yang bermanfaat, ada juga yang bikin penyakit seperti kolera, kan bakteri kolera. Ya, di mana setiap jamnya itu, setiap menitnya itu beribu-ribu perkembangbiakan sangat cepat. Tapi ada juga bakteri yang bermanfaat seperti bakteri E. coli ya, yang memakan kotoran manusia, yang memakan bangkai dan sebagainya, itu bermanfaat. Nah, itu lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi dari itu adalah virus. Ukurannya itu nano. Nggak tahu, ada yang tahu nggak nanometer dibandingkan milimeter itu berapa itu? Makhluk nano namanya. Nah, itu sebuah realita, itu ada virus, ya, dan dampaknya sangat terlihat, walaupun makhluknya tidak kelihatan. Ya. Ada di bawah virus itu, ya, itu nanti ada atom dan inti atom. Setiap benda itu mengandung unsur atom, ya, di mana ada inti atomnya, yang di mana dia itu bergerak terus. Nah, inti atom itulah yang paling kecil, Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan untuk kita semuanya. Ini tadinya menyinggung masalah virus, walaupun berkali-kali di sini disampaikan, mungkin sudah puluhan kali kita mendengar ini. Kita itu yang pertama meyakini virus itu kategori, ya, kalau dalam kajian ini itu al-alamin, ya, makhluk yang selain Allah, yang diciptakan oleh Allah. Karena Rabbul Alamin itu kan tauhid kaitan dengan tauhid rububiyah, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Itu tauhid rububiyah, Rabbul Alamin. Kita yakin makhluk-makhluk itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kita tidak berpolemik dengan masalah pandemi dan sebagainya, ya, karena ini sudah dibahas di luar sini, banyak yang membahas para ahlinya. Ya, cuma bagi kita, ya, dalam Islam itu mengingatkan kembali, ya, tentang penjagaan dari virus-virus yang berbahaya itu dengan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Salah satunya, ya, dalil cuci tangan, itu ada hadis, ya, ketika bangun tidur hendaklah orang itu mencuci tangannya. Kalaulah tidur kita tidak kemana-mana, dianjurkan cuci tangan. Apalagi kalau sudah kita kemana-mana, megang ini, itu berarti lebih dianjurkan lagi. Itu cuci tangan. Kemudian istinsyak, ya, bisa juga disampaikan di sini, ya, jadi memasukkan air ke hidung. Ya, kalau memasukkan air ke mulut itu madmadoh. Kemudian setelah dimasukkan air ke hidung itu ada istinsyak, dikeluarkan. Dan memasukkan itu jangan, saya suka melihat itu jangan plok-plok gitu aja, tapi dihirup begitu. Betul-betul dihirup air itu sampai masuk, sampai pangkal hidung terasa. Jadi jangan air diciduk, plok-plok gitu aja, tapi dihirup, dimasukkan. Itulah istinsyak.
Ya, adapun caranya ada hadisnya, ada 2 riwayat. Ada yang satu-satu, jadi kumur-kumur dulu 3 kali baru istinsyak. Ada juga hadisnya itu yang dibarengkan bersama-sama, jadi 1 kali cidukan sekalian kumur sekaligus istinsyak, memasukkan air ke hidung. Yang jelas jangan di luar hidung, tapi harus masuk. Nah, ketika air itu masuk kemudian dikeluarkan, maka kotoran yang ada di hidung itu ikut keluar. Nah, ya jangan sampai di luar aja kecuali ketika bulan puasa, bulan Ramadan. Jangan sampai masuk bablas. Itu istinsyak terus kita rutinkan. Umat Islam sudah dijaga. Setidaknya kita minimal 5 kali ya, kita bersih hidung ya, dan itu tidak ada di katakanlah secara khusus begitu teori kesehatan bersihkan hidung seperti itu. Begitu juga madmadah berkumur ya, membersihkan mulut. Kemudian filosofi lainnya kenapa kita pakai masker ya, itu ketika bersin kita dianjurkan menutup mulut. Itu untuk penjagaan, karena bersin itu mengeluarkan virus yang tidak baik, sehingga dikhawatirkan menular kepada orang lain. Ditutup. Itu filosofinya. Hanya kita pakai masker. Kemudian di samping itu juga ya, untuk virus ini ya, penjagaan yang paling kuat adalah kekuatan dari imun tubuh. Imun tubuh ini ya rupanya kalau dalam ibadah Islam itu terdapat dalam hal-hal yang sunnah. Menguatkan imun itu dengan mengeluarkan hormon kekebalan tubuh atau metaendorfin. Salah satunya dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Kemudian baca Al-Quran, ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjauhi hal-hal yang negatif, pikiran yang negatif, hasud kepada orang, kemudian suka marah-marah dan sebagainya. Itu dijauhi. Karena kalau dekat dengan itu, suka marah-marah, ya, nggak suka sama orang dan sebagainya, itu melemahkan imun tubuh. Dan dalam Islam kita pun tidak boleh seperti itu. Nah ini kita istiqomah itu yang mudah-mudahan dengan itu semua ya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, waktu syuruk masih lama ini. Terbit itu jam 5.58. Kita coba membaca atau kembali lagi ke buku yang kita baca. Insya Allah nanti setelah selesai di sini terakhir bahasan di kitab ini, yaitu fawaid walatoif haula surah al-mubarakah. Fawaid itu hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang mendalam dari surah yang kita bahas. Setelah itu insya Allah nanti kita ulang lagi. Kalau tidak salah kemarin sudah dibahas. Ini di siaran ulangnya mawadi surah al-mubarakah. Mawadi di sini jamak dari maudhu. Maudhu itu asal artinya itu judul atau tema. Tema surah Al-Fatihah itu Bada'at suratul Fatihah bil i'tiqad awalan. Surah Al-Fatihah awalnya dimulai dengan i'tiqad, keyakinan, keimanan, keyakinan. Yang kedua summal ibadah, kemudian ibadah. Summal manhaj, kemudian manhajul hayat. Jadi manhaj itu kalau dalam
pembelajaran itu ada istilah manhajul dirasah. Ya, manhajul dirasah itu kurikulum pelajaran. Jadi kalau manhajul hayat itu kurikulum kehidupan, pola kehidupan. Pabda'at bil i'tiqad dimulai dengan keyakinan, dengan akidah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang memelihara jagat raya alam, yang memelihara seluruh alam. Dalam alhamdulillahirabbil alamin ini ada tauhidul uluhiyah, wa min sama tauhidul rububiyah. Kemudian tauhid rububiyah. Gak apa-apa namanya belajar, gak ngerti-ngerti, jangan putus asa. Ya, dah denger aja apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah. Tauhid uluhiyah ini kaitannya dengan penyembahan, pengabdian kepada Allah. Ya, kemudian mengembalikan segala sesuatu yang baik itu kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, penyembahan dan sebagainya. Kalau tauhid rububiyah itu keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, yang madarat, yang mematikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan tauhid rububiyah. Sebagai perbandingan, orang Quraisy, ya, kafir Quraisy itu mereka tauhid rububiyahnya itu punya. Mereka yakin yang menciptakan itu Allah. Bahkan mereka pun kadang bersumpah itu menyebut nama Allah. Nah, cuma tauhid uluhiyahnya mereka salah karena mereka menyembah berhala. Walaupun dalam keyakinan mereka mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka meyakini menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal itu perantara untuk sampai kepada Allah. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, itu menyalahi tauhid uluhiyah karena kita tidak boleh ya memakai perantara seperti berhala seperti itu atau menyembah berhala langsung. Kita harus langsung mengabdi beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ada juga yang menambahkan tauhid mulkiyah. Ya, sesuai dalam surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas itu kaitannya dengan rububiyah. Malikin nas tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini kaitannya dengan zat yang membuat aturan, pembuat hukum. Kita harus meyakini sebaik-baik pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, isyaratun ila tauhidil asma was sifat. Isyarat tauhid asma was sifat. Nah, itu makhluk apa lagi? Tauhid asma was sifat. Asma itu asal dari ya nama-nama Allah. Sifat itu ya sifat-sifat Allah. Nah, artinya tauhid asma wa sifat itu sifat nama Allah dan sifat Allah itu berbeda dengan nama makhluk dan sifat makhluk. Laisa kamitslihi jadi tidak sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Walaupun makhluk itu terkadang ya punya sifat penyayang, tapi itu tidak seperti penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang makhluk juga dermawan, tapi beda dengan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tauhid asma wa sifat. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini sudah kita sampaikan juga. Ada yang membaca Maliki panjang,
ada yang membaca Maliki. Itu madzhab Malikiyah itu bacanya Maliki. Nah, adapun sisi arti kalau dibaca panjang Maliki itu sifat isim fa'il dari malaka. Malaka itu yang memiliki. Jadi Maliki itu pemilik. Malik Yaumiddin pemilik hari akhir, hari pembalasan. Kalau dibaca Malik itu bahasanya sifat musyabahah dari mulkun, raja. Kalau dibaca Malik Yaumiddin yang menjadi raja di hari pembalasan. Nah, itu isyaratun ilal iman bil yaumil akhir, isyarat kepada keimanan kepada hari akhir. Kemudian summal ibadah, kemudian ibadah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Summal manhaj, kemudian manhaj pola hidup yaitu ihdinas siratal mustaqim ila akhir surah, sampai akhir surah. Nah, maksud pola kehidupan itu apa pola kehidupan bagi kita? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Itulah pola hidup kita. Ya, jadi kita mencontoh dalam pola hidup itu kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, para nabi, ya, para sahabat, orang-orang yang sholih. Dan itu kan banyak digambarkan dalam Al-Qur'an. Apa pola kehidupan mereka itu? Katakanlah sering kita dengar ayatnya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, ini pola. Ya, pola orang yang bertakwa itu sedikit tidur waktu malamnya, banyak beribadah. Ketika waktu sahur beristighfar. Itu pola. Dalam surah yang sering kita dengar juga tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa itu artinya keras. Janbun itu pinggir ini yang biasa dipakai tidur, dan anil madaji dari tempat tidur. Jadi badannya ini keras dari tempat tidur, artinya enggak betah. Itu tuh pola yang ideal itu seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka tuh selalu ingat akhirat. Selalu ingat akhirat. Kemudian yad'una rabbahum khaufa wa tama. Mereka selalu berdoa kepada Allah dengan takut dan berharap, dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan mereka menginfakkannya. Itu diantaranya maksud pola hidup itu seperti itu. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang sholih yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka, itulah pola hidup kita seharusnya. Bagaimana ketika malamnya, bagaimana ketika sahur, ketika datang waktu panggilan sholat dan sebagainya. Apa yang mereka kerjakan, itulah yang harus kita kerjakan juga. Maksudnya itu pola hidup. Tayyib, ini sebenarnya baru mengulang, belum kepada fawaid, tapi waktunya sudah jam 6. Saya lihat jam itu jam 5 terus. Itu jam tipu-tipu. Harus diganti. Nanti terus aja nanti nggak selesai ceramahnya. Ya, baterainya habis itu. Ya. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada salah yang perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, kita sama-sama diskusikan. Oh iya Pak, tambahin. Waalaikumsalam.
mengenai tadi penjelasannya insya Allah di bawah ada ya, di ketika membahas ihdinas siratal mustaqim ya, itu kita bukan minta petunjuk karena kita belum punya hidayah, nanti ada pengertiannya ya. Tapi kita minta ditetapkan dalam hidayah ya, namanya itu hidayah tasbih ya. Nanti ada berbagai macam hidayah. Nah ini makhluk lain lagi, ada hidayatul wijdan, ada hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din atau hidayatul irsyad, hidayatul taufik, dan hidayatul tasbih. Kalau dibaca dibahas panjang. Yang jelas kita minta kepada Allah dalam hidayah itu ya, kita ditetapkan dalam keadaan ya kita memeluk Islam dan sebagainya. Tasbih itu ya. Kita minta ditambah hidayah itu dan ditetapkan dalam diri kita. Ya. Kemudian nah itu kaitannya kenapa hidayah disebut itu Al-Qur'an. Nanti akan dibahas juga hubungan akhir surah dengan awal surah Al-Baqarah gitu. Ketika di Al-Fatihah itu meminta ihdinas siratal tunjuki jalan yang benar, apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hidayah itu adalah dalam Alkitab ini, dalam Al-Qur'an. Jadi jalannya di situ ada dalam Al-Qur'an. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali ada yang menambahkan atau kalau sudah dianggap cukup, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang baik ini, saat-saat berbarokan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Doakan juga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, ya, sakit atau terpositif virus, salah satunya Ketua DKM kita Pak Haji Hamim. Mudah-mudahan bekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diangkat penyakitnya, diberi kesehatan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segala maksud baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna hadha jaman marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suma. Allahumma isfi marda shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana la tad'alna dhanban wa la hamman illa ghafarta wa la dayna illa qadayta wa la qanita illa syafaita wa la manita illa syafaita wa la marita illa syafaita wa la 'aina illa satarta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bil wa wal hasal wa munkar ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.